Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Anindasa Senita Yusuf, NIM akhir 155. Kali ini saya akan mepresentasikan, yaitu bab 7 tentang pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari satu sistem. Pendekatan sistem sendiri itu mencoba menggali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap suatu tujuan. Ada urutan-urutan langkahnya. Yang pertama ada upaya persiapan, yaitu menyiapkan suatu pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Yang pertama langkahnya itu memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Jadi mampu melihat apakah perusahaan itu bisa sebagai suatu sistem. Lalu kedua, mengenal sistem lingkungan, yaitu hubungan perusahaan dengan lingkungan juga penting. Dan ketiga, ada mengidentifikasi subsistem-subsistem perusahaan, terutama untuk subsistem itu juga perlu diidentifikasi karena subsistem itu dapat memberikan beberapa bentuk. Lalu ada upaya definisi. Untuk upaya definisi itu terdiri atas identifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian untuk dipahami. Langkahnya itu pertama melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, dan yang kedua itu ada menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Lalu ada upaya solusi. Untuk upaya solusi itu melibatkan mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif, lalu mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang paling baik dan menerapkan solusi tersebut dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa suatu solusi itu dapat memecahkan masalah. Langkahnya itu identifikasi, lalu dievaluasi solusi tersebut, lalu dipilih solusi yang paling terbaik, diimplementasikan, lalu ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Kedua ada siklus hidup pengembangan. Untuk siklus hidup pengembangan adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem. Pendekatan sistem itu sebuah metodologi, yaitu artinya suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Untuk siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Lalu ada SDLC tradisional. Untuk SDLC tradisional itu tidak dibutuhkan waktu lama bagi seseorang mengembangkan sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan keberhasilan yang paling besar. Tahap-tahapan itu ada perencanaan, setelah perencanaan dianalisis, lalu ada desain, implementasi, lalu ada penggunaan. Untuk SDLC sendiri itu sering disebut dengan pendekatan air terjun. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki satu pola yang teratur dan dilaksanakan dari atas lalu ke bawah dan memiliki aliran suatu arah menuju ke penyelesaian suatu proyek. Lalu ada prototyping. Untuk prototyping itu, para pengembang selalu melakukan looping kembali atau mengerjakan ulang untuk mendapatkan suatu sistem yang dapat memuaskan penggunaannya, yang proyek tersebut cenderung berlanjut hingga berbulan, bahkan sampai ada yang bertahun, yang hampir selalu melebihi anggarannya. Untuk prototyping sendiri adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses membuat prototipe ini disebut prototyping. Lalu ada jenis-jenis prototype, ada dua jenis, yaitu evolusioner dan persyaratan. Untuk evolusioner itu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru yang kemudian dilanjutkan ke produksi. Sedangkan untuk prototype sendiri, yang persyaratan, itu mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika suatu penggunaan itu tidak mampu melakukan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Lalu ada daya tarik prototyping. Beberapa daya tarik prototyping itu sepertinya membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna, lalu pengembangan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, lalu pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam suatu pengembangan sistem, lalu ada tidak perlu menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit, dan implementasi jauh lebih mudah karena pengguna itu tahu apa yang akan diharapkannya.
Lalu ada potensi kesulitan dari prototyping. Selain daya tarik, ada pun kesulitan seperti terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Lalu pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksinya nanti. Lalu ada prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir ada antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik dengan baik. Lalu ada pengembangan aplikasi cepat, yaitu Rapid Application Development. Adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat integrasi yang terdapat di suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Untuk rekayasa informasi adalah nama yang diberikan James Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang diperlukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Untuk unsur-unsur penting dalam Rapid Application Development ini, ada manajemen, lalu ada orang, metodologi, dan alat-alat. Lalu ada pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu ada investasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan serta pengujian dan pemasangan sistem. Lalu ada desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang atau disebut dengan istilah desain ulang proses bisnis, PPR, yaitu Business Process Redesign. Itu memengaruhi operasi TI, lalu perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem informasi hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan. Yang pertama ada inisiasi strategis proyek-proyek BPR. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya hingga proyek-proyek tersebut dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Yang kedua ada rekayasa terbalik. Itu proses menganalisis sistem yang sudah ada dan mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi. Lalu ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Lalu ada pemilihan komponen-komponen BPR, yaitu ditentukan secara terpisah ataupun digabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Lalu yang menempatkan SLDC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dan perspektif. Yaitu semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem informasi. Untuk SDLC tradisional ada suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan memiliki unsur-unsur pendekatan sistem dasar diawali dengan identifikasi masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Yang I ada alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi. Cara direkomendasikan dalam memecahkan masalah. Metodologi sama seperti sebuah cetak biru yang digambar oleh arsitek untuk membantu para kontraktor, tukang kayu, tukang pipa, ahli listrik, dan sejenisnya menjadi mereka membangun sebuah rumah. Lalu ada pemodelan proses. Untuk pemodelan proses pertama kali dilakukan menggunakan diagram alur. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. Untuk memastikan penggunaannya di seluruh dunia, akan tetapi popularitasnya berusia pendek, seiring dengan diciptakannya alat-alat pemodelan yang lebih sederhana dan lebih efektif. Yang pertama ada diagram arus data, atau data flow diagram, adalah penyajian grafis dari suatu sistem dan menggunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.